Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin Luffy beserta aliansi Shirohige bersusah payah untuk bisa maju ke altar pengeksekusian. Alhasil jadi payah mereka menuaikan hasil, yang mana akhirnya Ace pun terbebas. Tapi pertarungan belum berhenti begitu saja. Nah, penasaran kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Marineford Part 3 versi Efek Anime. Cerita berlanjut lagi saat Ace telah terbebas dan menghajar semua prajurit yang ada di sana. Bahkan ia merasa bangga dengan Luffy. Dalam situasi yang seperti itu, secara tak terduganya, Squad dan bajak lautnya memakai kapal untuk menerjang masuk ke altar pengeksekusian. Tujuannya untuk mengorbankan dirinya agar Ace dan Oyaji bisa keluar dari tempat ini. Namun Oyaji menghentikannya. Alasannya Squad melakukan hal bodoh lagi. Ia mengatakan bukan cara itu untuk membalaskan kesalahannya, melainkan dengan hidup maka ia akan lebih bangga lagi. Lalu Shirohige mengumumkan kepada semuanya untuk kembali ke dunia baru dengan selamat. Sementara dirinya akan menghentikan angkatan laut sendirian, mengingat eranya sudah berakhir. Saat itu ditunjukkan masa lalu darinya, yang mana tujuannya dulu adalah mencari keluarga. Bahkan ia tidak menginginkan sepeser pun harta. Jadi terungkap kalau tujuannya sampai sekarang masih ia pegang teguh. Mendengar hal itu semuanya terkejut dan menangis tak terkecuali dengan Ace. Atas hal itu mereka bergegas kembali ke kapal masing-masing. Sebelum itu Ace berterima kasih kepadanya tentang semuanya. Bahkan ia mengatakan kalau dirinya bangga mempunyai Oyaji sepertinya. Lalu dengan berat hati Ace pun pergi menuju ke kapal. Saat semuanya melarikan diri, Akainu menyiasati para bajak laut kalau Shirohige hanyalah sampah. Karena sejak dari dulu Shirohige hanya menjadi nomor 2 setelah Roger. Bahkan sampai mati pun Shirohige akan menjadi nomor 2. Mendengar perkataan tersebut, Ace sangat marah dan berhenti. Seperti yang terlihat, Ace pun menghiraukan yang lainnya dan menuju ke Akainu. Lalu terjadilah bentrok api dan magma. Dengan bentrokan tersebut, Ace kalah telak, dikarenakan magma adalah evolusi dari api. Setelah berhasil mengalahkannya, Akainu membuat Ace lebih marah lagi dengan membunuh Luffy. Sebagai kakak, Ace melindungi Luffy dengan segenap jiwanya. Alhasil tubuhnya berlubang setelah menahan serangan dari Akainu. Melihat itu, Luffy terdiam tak berkata-kata. Di samping itu, Garp yang marah mencoba membunuh Akainu. Namun itu tak terjadi lantaran Sengoku menghentikannya. Selain itu, Marco yang terlepas dari batu lautnya dengan cepat menyerang Akainu. Sayangnya ia tak berhasil. Begitu pula dengan Jinbei yang mengulur waktu. Di akhir hayatnya, Ace mengungkapkan kalau ia sangat senang bisa mempunyai saudara sepertinya. Selain itu, ia juga merasa hidup sekarang walaupun hanya sebentar. Dan saat-saat kematiannya diiringi dengan masa lalu kecilnya, yang membuat suasana menjadi menyedihkan. Ketika melihat Ace tergeletak, Luffy merasa tak bisa apa-apa. Sepertinya hatinya hancur tak tersisa. Dalam keadaan yang seperti itu, Shirohige dengan marah memukul balik Akainu. Hingga sampai akhirnya Shirohige yang sangat marah memukul Akainu hingga membuat angkatan laut terbelah menjadi 2. Sementara itu, Akainu terjatuh ke bawah tanah. Kemudian Shirohige meminta semuanya untuk tetap mundur. Sebagai gantinya, dirinya akan menghabisi semua angkatan laut. Jadi kesedihan dan kemarahannya pun bercampur-campur. Lalu cerita menjadi menegangkan kembali ketika Kurohige beserta kelompoknya datang ke sini melalui ruang bawah tanah. Menariknya, yang dibawa Teach adalah orang yang berbahaya yang diasingkan di Impel Down. Melihat Teach, Shirohige sangat marah atas perbuatannya dahulu. Namun tampaknya Teach masih memanggilnya Oyaji. Dan hal itu membuatnya marah lagi. Dengan cepat Shirohige menyerangnya. Tapi seperti yang dikira, Teach menetralisirkan serangannya dengan kekuatan Yami-Yami Nominya. Karena kekuatan tersebut, Shirohige dipukul balik. Keadaan berbalik lagi kepada Shirohige dengan membuat Teach hampir tidak sadar. Namun secara tak terduganya ia tertembak oleh Teach. Bahkan Teach menyuruh anak buahnya untuk menembaknya secara beruntun. Dalam sisi Marco dan aliansinya tidak bisa berbuat apa-apa melihat Oyaji dibegitukan.
Akan tetapi tembakan beruntun itu tidak berhasil membunuh Shirohige. Malah Shirohige masih berdiri tegak. Pada kesempatan itu ia mengatakan kepada Teach bahwa bukan dirinya lah penerus dari Roger. Tapi ada seseorang yang akan meneruskan tekad Di dan membawa ke era selanjutnya. Di saat terakhirnya Shirohige mengungkapkan bahwa One Piece benar-benar ada. Dan akhirnya Shirohige mati dengan berdiri tegak layaknya manusia terkuat. Melihat itu semua aliansinya hanya meratapi kesedihannya. Sementara itu penonton yang melihat siaran langsung menjadi terdiam. Karena lagi-lagi era bajak laut akan dimulai. Padahal mereka mengira dengan pertarungan ini, maka era akan berubah. Setelah kematiannya Kurohige seperti bereksperimen dengan tubuh dari Oyaji. Sementara itu Jinbei masih membawa Luffy ke tempat yang aman. Hingga berhasil melewati beberapa admiral melalui bantuan dari beberapa komandan Shirohige. Lagi-lagi ditunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Yang mana Akainu masih hidup. Sekarang ia berniat membunuh Luffy. Jinbei yang mengetahuinya dengan cepat melarikan diri. Tapi tadi sangkanya ia terkena serangan dari Akainu. Bahkan sedikit mengenai Luffy. Di situasi yang genting itu tiba-tiba mereka ditolong oleh Crocodile. Ia melakukan hal itu karena dia sedang marah dengan pemerintahan. Scene berganti ke Kurohige yang keluar dari tutupan kain. Ternyata ia memakan buah iblis dari Shirohige. Alhasil ia sekarang mendapat 2 buah iblis. Kenapa Teach bisa menggunakan 2 buah iblis? Dikarenakan struktur tubuhnya berbeda dengan manusia biasanya. Karena hal itu Marco dan lainnya sangat marah. Namun ia tidak bisa apa-apa sekarang. Sedangkan Kurohige mencoba kekuatan barunya. Dengan cara menghancurkan markas angkatan laut untuk debut pertama kalinya. Akan tetapi Sengoku tak diam saja. Jadi terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di samping itu para prajurit angkatan laut mulai putus asa. Lantaran teror gura-gura Nomi masih ada. Namun salah satu komandan berhasil membuat semangat mereka kembali, yaitu dengan cara menghabisi seluruh bajak laut. Tekad itu terjadi karena rasa putus asa dan kebimbangan. Jadi mereka semua terlihat seperti bajak laut. Pada pertarungan lain, Crocodile meminta Buggy untuk membawa ke tempat yang aman. Buggy yang tidak tahu apapun dengan paksa membawanya. Melihat hal itu Akainu tak diam saja. Lalu diperlihatkan kapal di tepi pulau yang ternyata itu adalah salah satu bajak laut hati yaitu Trafalgar Law. Di sana ia meminta Buggy untuk membawa Luffy ke tempatnya. Buggy yang merasa kesulitan akhirnya pun memberikannya ke Law. Pada titik tertentu, Koby yang ada di tengah pertarungan merasa putus asa, lantaran angkatan laut sama seperti bajak laut. Dengan rasa putus asa, ia memberanikan diri untuk memberhentikan Akainu. Di sana, ia berbicara dengan lantang kalau pertarungan sudah berakhir. Apalagi tujuan angkatan laut sudah tercapai. Scene ini menandai bahwa Koby benar-benar merasa bersalah walaupun ia tidak satupun membunuh bajak laut. Melihat itu, Akainu dengan marah pun memukulnya. Tapi ternyata itu tak terjadi. Karena secara tadi sangkanya Akagami menghentikannya. Pada sisi tertentu juga bajak lautnya menghentikan admiral lainnya. Kemudian Cheng berkata kepada semuanya kalau pertarungan telah berakhir. Jika masih tidak ada yang terima, maka dirinya akan melawan semuanya yang ada di sini. Seketika mendengar perkataan dari Yonko, semua terdiam. Dalam sisi Teach, sebenarnya ia masih ingin menghancurkan Marineford. Tapi ia mengurungkan niatnya. Dikarenakan saat ini ia tidak akan mampu untuk melawan bajak laut Akagami. Sementara itu usulan dari Sheng juga disetujui oleh Sengoku. Bahkan ia akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi pertarungan pun berakhir setelah sekian lama. Lalu keadaan menjadi tenang kembali. Di sini Akagami beserta Marco akan memakamkan Ace dan Shirohige dengan layak. Sementara itu Luffy dan Jinbei berhasil kabur dari tempat tersebut dengan kapal dari Law. Setelah kejadian itu, para penduduk terlihat sangat bahagia akan gugurnya Shirohige. Dikarenakan bajak laut Shirohige sangat ditakuti. Selain itu, para supernova juga mulai bergerak menuju ke dunia baru. Dikarenakan ada celah kosong yang belum diisi sebagai Yonko. Tapi sekarang ada sesuatu yang diwaspadai lagi, yaitu Kurohige. Namun kebahagiaan tidak serta-merta berbuah baik. Melainkan banyaknya bajak laut mulai menginvasi wilayah dari Shirohige. Dengan itu menambah kekacauan semakin besar dalam tatanan dunia. Atas hal itu menuai keburukan bagi pemerintahan.
apalagi di Impel Down semua tahanan kabur. Dikatakan juga kalau Magellan juga terluka parah. Jadi pemerintahan mengusulkan untuk memecat Sengoku agar nama pemerintahan baik-baik saja. Cerita bersingkat pada keadaan Mugiwara. Sekarang kondisinya sedang dalam tahap pengobatan. Seperti yang diketahui kalau Law berupaya keras menyelamatkannya. Pada saat yang sama pula, Hancock berhasil mengikutinya. Di sini Hancock meminta Law untuk membawa Luffy ke pulaunya. Dikarenakan Angkatan Laut tidak akan berani menginjakan kakinya di sana. Nah, ternyata Hancock tak sendirian. Ia bersama dengan kawanan dari Ivankov. Ivankov di sini akan pulang kembali ke pulaunya, karena Jinbei akan merawat Luffy. Jinbei melakukan hal itu karena sekarang ia sangat menghormati Luffy. Padahal sebelumnya hanya satu tujuan saja. Sekarang ia menganggap Luffy sebagai orang yang kuat. Singkat cerita, Hancock dan lainnya tiba di Pulau Wanita. Karena larangan laki-laki ada di pulau ini, Nyonya menyarankan untuk tinggal di tepi pulau. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Luffy yang dalam masa penyembuhan akhirnya terbangun. Pada saat itu, ia merusak kapal tersebut dan mencari keberadaan dari Ace. Jadi ingatannya masih di Marineford. Bahkan di sini, ia melukai tubuhnya sendiri agar tersadar. Namun apa daya, ia tidak bermimpi. Jinbei yang melihat keputusasaan dari Luffy mengatakan bahwa Ace benar-benar mati. Mendengar hal itu, Luffy masih tidak terima dan hanya menangis. Lalu cerita berlanjut saat Luffy masih kecil. Tepatnya setelah dibawa pergi dari desa Fushia ke pegunungan. Kali ini Garp meminta bandit gunung yang bernama Dadan untuk merawatnya. Dadan yang mendengarnya terkejut. Karena Garp dulunya juga menitipkan seorang anak nakal yaitu Ace. Jadi sekarang akan ada dua bencana besar bagi mereka. Meski begitu, Dadan pun menerimanya dengan berat hati. Di hari pertamanya Luffy langsung membuat masalah. Tapi tampaknya ia tertarik dengan Ace. Lalu ia pun mengejar Ace dengan tujuan untuk menjadi temannya. Namun tetap saja Ace dengan sifat dinginnya meninggalkannya sendirian. Bahkan Ace dengan marahnya menyerang Luffy hingga terjatuh ke jurang. Sifat Ace bisa sedingin itu dikarenakan ia sedang mencari jawaban atas hidupnya itu. Apakah dirinya boleh dilahirkan atau tidak mengingat ia adalah anak dari Roger. Bahkan ia mencari informasi beberapa desa. Kalau semua bajak laut membencinya. Apalagi jika Roger mempunyai anak. Bisa jadi anaknya maka bisa dipastikan akan disiksa seumur hidup. Atas hal itu sifat dari Ace menjadi dingin dan pemarah. Seminggu kemudian akhirnya Luffy kembali dengan luka yang parah. Namun ia tidak mengatakan siapa yang melakukan itu. Keesokan harinya Luffy masih mengejar Ace. Namun tetap saja ia ditinggalkan sendirian. Ternyata ia meninggalkan Luffy karena ia memiliki harta di tempat persembunyian. Tepatnya berada di dekat pembuangan sampah yang bernama Grey Terminal. Namun nyatanya Ace bukan mengumpulkan harta sendirian. Ia bersama dengan teman seumurnya yang bernama Sabo. Mereka mengumpulkan uang demi bisa membeli sebuah kapal untuk berlayar nantinya. Tepatnya saat umur 17 tahun. Akan tetapi rahasia itu diketahui oleh Luffy. Lalu Ace dan Sabo mencoba untuk mendiamkan Luffy agar tidak membocorkan rahasianya. Dengan bodohnya lagi, Luffy mengatakan kepada mereka untuk menjadi temannya. Sabo dan Ace yang mendengarnya hanya kebingungan. Karena kebisingan yang mereka buat, muncul beberapa kelompok yang tak lain mereka berasal dari bajak laut Blue Jam. Lagi-lagi dengan bodohnya Luffy menghentikan mereka, sementara Sabo dan Ace bersembunyi. Saat itu bajak laut itu mengatakan keberadaan dari Ace. Namun Luffy tak menjawabnya sekalipun. Alhasil Luffy akan disiksa di suatu tempat. Pada kesempatan itu Ace dan Sabo berupaya memindahkan semua hartanya ke suatu tempat. Beberapa waktu setelah itu Ace dan Sabo kebingungan lagi kenapa bajak laut itu tidak mencarinya. Ternyata Luffy yang disiksa habis-habisan tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena panik, Sabo dan Ace pun pergi untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana ia sangat terkejut karena Luffy sudah bersimbah darah. Akan hal itu Ace dengan marahnya mengalahkan semua bajak laut itu. Walau diketahui nantinya ia akan mendapatkan masalah yang besar. Setelah kejadian itu Ace dengan marahnya mengatakan kepada Luffy kenapa dirinya tidak mengatakan kebenarannya. Luffy beralasan jika mengatakannya maka Ace tidak mau menjadi temannya. Dikarenakan saat ini ia tidak mempunyai keluarga selain kakeknya. Jadi ia tidak mau sendiri. Karena sendiri sangat menyakitkan. Oleh karena itu ia ingin menjadi temannya.
Mendengar hal itu, Ash pun terdiam dan sedikit mengingat masa lalunya, yang mana ia juga selalu sendirian dimanapun berada. Atas hal itu mereka bertiga mulai berteman. Namun ada masalah lagi, yaitu Sabo tidak mempunyai tempat tinggal yang aman. Dan mulai dari situ ia akan tinggal bersama Luffy dan Ash di pegunungan. Nah, mungkin kita sudahi dulu untuk part kali ini, mengingat episodenya masih banyak. Yang pasti berikutnya adalah part terakhir. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.